Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 21 Juni 2022 dengan judul Saya Tidak Akan Takut. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Mari kita ikuti penjelasannya. Mereka yang akhirnya menang akan mengalami masa kebingungan dan pencobaan yang dahsyat dalam hidup keagamaan, namun tidak harus melepaskan keyakinan mereka, karena ini adalah bagian disiplin sekolah Kristus dan penting untuk membersihkan semua kotoran. Hamba Allah harus dengan ketetapan hati melawan serangan-serangan musuh, ejekan-ejekan yang memilukan, dan menaklukkan rintangan-rintangan yang akan diletakkan setan pada jalannya. Setan akan berupaya mengecewakan para pengikut Kristus supaya mereka tidak berdoa dan belajar kitab suci, dan dia akan menggelapkan jalan mereka agar terhalang memandang Yesus, menutup pandangan mereka kepada kasih-Nya. Dan pusaka kemuliaan sorga adalah kesukaannya untuk menjadikan anak-anak Allah merasa ciut, gemetar, selalu sakit, dan dibawa rasa bimbang yang berkepanjangan. Ia berupaya membuat jalan kita sesedih mungkin, tetapi jika Anda menengadah ke atas, tidak memandang pada kesukaran-kesukaran itu, Anda tidak akan pingsan di tengah jalan. Anda akan segera melihat Yesus mengulurkan tangannya menolong, dan Anda hanya menyambutnya dengan tangan dan keyakinan sederhana, dan biarkanlah Dia menuntun Anda. Yesus adalah terang dunia, dan hidup Anda harus sejalan dengan hidupnya. Kristus akan membantu Anda membentuk tabiat yang kuat, simetris, dan indah. Setan tidak dapat menghalangi terang memancar dari tabiat seperti itu. Tuhan punya pekerjaan bagi kita masing-masing untuk dilakukan. Ia tidak bermaksud agar kita ditopang oleh pengaruh pujian dan rayuan manusia. Ia bermaksud agar setiap jiwa akan berdiri dalam kekuatan Tuhan. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 75 dan 76. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, memberikan rasa kenyamanan bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus, Yesus adalah terang dunia, dan hidup Anda harus sejalan dengan hidupnya. Kristus akan membantu Anda membentuk tabiat yang kuat, simetris, dan indah. Terpujilah nama Tuhan.
Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat sekarang ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan roh dedikasi di dalam pelayanan kepada mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya dan juga Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia, para tukang, dan juga material yang dipergunakan. Biarlah dengan kuasa Tuhan mereka dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Lebih daripada itu kami berdoa untuk Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga dicurahkan kepadanya. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan mereka. KKR, Belajar Alkitab Interaktif Online, KPA, juga Tuhan memberkati semua pembicara dan para narasumber. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, biar mereka mendidik anak-anak dengan hikmat pengetahuan sorga untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biar mereka juga selalu belajar, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.